Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat. Saya dari MJ 502, mata kuliah Hukum Bisnis. Judul paper ini adalah penyelesaian sengketa di dalam hukum pasar modal. Abstrak pasar modal ialah sistem keuangan yang terorganisasi yang mempertemukan antara pemilik saham dan pemodal yang memiliki jangka waktu tertentu, baik secara langsung maupun melalui perantara. Sektor pasar modal merupakan salah satu sektor jasa keuangan yang memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Kondisi pada saat ini terdapat banyak kritik terhadap penyelesaian sengketa di pasar modal yang disebabkan banyak faktor terkait penegak hukum, sehingga upaya menciptakan pasar modal yang wajar dan efisien belum tercapai optimal. Dalam penulisan penelitian ini, metode yang digunakan mengacu pada yuridis normatif yang mana di dalamnya banyak memuat tinjauan-tinjauan yuridis dari beberapa sumber dan referensi mengenai objek yang diteliti. Dalam penulis artikel ini, pendekatan yuridis dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan dan kata kunci yang sangat tepat dari objek kajian artikel ini. Terbelakang, ruang lingkup dalam hukum Indonesia sangat banyak dan memiliki banyak sekali cabang ilmu, tidak terlepas dari pengaruh hukum Barat yang seyogianya hukum positif Indonesia banyak diadopsi dari hukum Barat. Namun walaupun demikian, hukum positif Indonesia juga sudah banyak mengalami regulasi dan perubahan-perubahan berdasarkan berkembangnya zaman. Seiring dengan berjalannya waktu, banyak pula muncul permasalahan-permasalahan dalam dunia hukum. Banyak permasalahan hukum baru ditimbul yang mungkin belum pernah dikaji sebelumnya, membuat para ahli hukum dan akademisi membuat dan menemukan hukum baru. Dan ini karena sejatinya hukum selalu berada di belakang peradaban manusia. Tidak pernah ada hukum tanpa adanya perbuatan manusia terlebih dahulu. Tidak akan pernah ada hukum tanpa ada masyarakat seperti yang tertuang pada asas ubi ius ibi societis. Tidak terlepas dalam dunia bisnis dan investasi, salah satu konsentrasi ilmu yang banyak menjadi kajian dalam ilmu hukum yaitu hukum bisnis yang termasuk ruang lingkup investasi dan pasar modal. Berbicara pasar modal, maka yang menjadi kata kunci ialah kegiatan penawaran dan perdagangan efek dan perusahaan publik ke ruang lingkup pasar modal berbeda dengan pasar uang. Pelanggaran hukum yang terjadi di pasar modal dipastikan merugikan pasar modal termasuk investor pasar modal. Berikut adalah dana, diantaranya adalah kasus IPO atau PT Katarina Utama. Dalam melakukan penawaran umum berdana tersebut, PT Katarina Utama melakukan penyalahgunaan dana hasil penawaran umum berdana tahun 2009 serta manipulasi laporan keuangan perusahaan. Masih jelas kerugian yang dialami oleh para investor, akan tetapi belum tercatat sengketa atau gugatan diajukan oleh investor terhadap emiten. Kasus lainnya di ranah pasar modal yang menimbulkan kerugian bagi investor antara lain adalah kasus transaksi PT Bank Piko, kasus transaksi saham Bank Papan Sejahtera, kasus transaksi saham PT Bank Bali, kasus transaksi saham PT Semen Gresik, kasus transaksi saham PT Perusahaan Gas Negara, kasus transaksi saham PT Asik, kasus transaksi saham PT Sugi sama Persada dan PT Arona Bina Sejati, dan kasus transaksi saham Indosat. Pasar modal di Indonesia sendiri sudah ada sejak sebelum kemerdekaan yang pertama kali dipelopori oleh bangsa Belanda pada masa VOC, di mana waktu itu negara-negara itu melakukan pinjaman yang digunakan untuk pembangunan. Namun walaupun demikian, pasar modal di Indonesia sempat mengalami pasang surut. Pemerintah Indonesia sempat memberhentikan sementara pasar modal pada saat Perang Dunia I dan II. Dasar hukum yang melandasi pasar modal pun sudah ada sejak tahun 1985, lainnya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal atau UU PM yang berlaku hingga saat ini. Tujuan adanya pasar modal itu tentu tidak lepas dari kepentingan atau kebutuhan ekonomi publik melalui perusahaan-perusahaan besar yang bergerak di berbagai sektor yang memiliki sistem investasi. Dengan kata lain, pasar modal mampu membantu pemerintah meningkatkan pendapatan dalam masyarakat. Akan dibahas ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana tinjauan dalam ruang lingkup pasar modal di Indonesia. Yang kedua, apa saja bentuk-bentuk kejahatan, pelanggaran, dan sengketa di dalam pasar modal. Yang ketiga, bagaimana penyelesaian sengketa hukum di dalam pasar modal.
Tujuan penelitian ini yang pertama untuk mengetahui tinjauan dan ruang lingkup pasar modal di Indonesia, kedua untuk mengetahui bentuk kejahatan, pelanggaran, dan sengketa yang terjadi di dalam pasar modal, yang ketiga untuk mengetahui penyelesaian sengketa hukum dalam pasar modal. Metode penelitian ini dalam penulisan penelitian ini metode yang digunakan mengacu pada yuridis normatif yang mana di dalam banyak memuat tinjauan-tinjauan yuridis dari beberapa sumber dan referensi mengenai objek yang diteliti. Dalam penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan yuridis seperti asas hukum, tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengacu pada objek perbandingan hukum, menganalisis beberapa sumber dan kemudian dikorelasi dengan hasil penelitian. Dan berisi artikel ini, pendekatan yuridis dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan dan kata kunci yang sangat tepat dan objek kajian artikel ini. Yang mana tinjauan ini juga dilakukan dari beberapa sumber seperti sumber normatif primer maupun sekunder. Pembahasan yang pertama, pasar modal di ruang lingkupnya. Pasar modal pada definisinya mengandung arti luas dan sempit. Pengertian pasar modal secara umum terdapat pada Keputusan Menteri Keuangan nomor 1548 KMK tahun 1990 tentang peraturan pasar modal. Ialah suatu sistem keuangan yang terorganisasi termasuk di dalamnya bank-bank komersial dan lembaga perantara di bidang keuangan serta keseluruhan surat berharga yang beredar. Secara sempit, pasar modal dapat diartikan sebagai suatu tempat dalam pengertian fisik dalam mengorganisasi dan transaksi penjualan efek atau biasa disebut kita bursa efek. Namun tidak hanya pengertian di atas, menurut UPM, Undang-Undang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1955 tentang pasar modal ialah kegiatan bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik dan efek yang diterbitnya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Dari beberapa definisi di atas disebutkan pertama penawaran, kedua kegiatan perdagangan efek, yang ketiga kegiatan yang berkaitan dengan perusahaan publik, yang keempat kegiatan yang berkaitan dengan lembaga atau profesi yang berkaitan dengan efek. Yang kedua, bentuk-bentuk pelanggaran kejahatan dan sengketa dalam pasar modal. Dan landasan yuridis dalam melakukan kegiatan pasar modal diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal yang dimuat dengan lembaran negara Republik Indonesia tahun 1995 nomor 64 yang disetujui DPR pada 2 Oktober 1995 dan mulai berlaku sejak 1966 berlakunya undang-undang tersebut disertai dengan 2 PP yakni Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1955 tentang pemeriksaan pasar modal dan 3 Keputusan Menteri Keuangan. Tindak pidana dalam pasar modal memiliki karakteristik dan khas yaitu barang menjadi objek dan dari tindak pidana tersebut. Ya, informasi dan pelaku lebih memanfaatkan situasi yang membaca situasi untuk melakukan kejahatan tersebut. UPM telah menggaris jenis-jenis tindakan pidana dalam pasar modal diantaranya. Satu, menipu itu dalam UPM ayat 90 huruf C, ancaman pidana 10 tahun penjara. Yang kedua, manipulasi pasar diatur dalam UPM pasal 91 92, 93 kejahatan ini hampir sama dengan penipuan, namun berbeda pada dalam skalanya. Manipulasi pasar ini mempunyai beberapa pola seperti penyebar luas informasi palsu untuk mempengaruhi harga efek perusahaan, menyebarluaskan informasi yang menyesatkan dan tidak lengkap. Namun dalam dunia pasar modal, manipulasi pasar juga dikenal dengan beberapa, yaitu yang A marking the close, yang B painting the tape, yang C pembentukan harga berkaitan dengan merger, konsolidasi, akuisisi, yang ke D cornering the market, yang ke E pulse, yang ke F was sales, yang keenam perdagangan orang dalam atau kita sebut insider trading. Lagi yang ketiga, ada penyelesaian sengketa hukum dalam pasar modal. Nah, pada penyelesaian sengketa hukum barat, banyak ketentuan-ketentuan hukum yang mengaturnya. Namun dalam penyelesaian sengketa dalam pasar modal lebih dititik beratkan pada aspek hukum nasionalnya. Dalam penyelesaian sengketa dalam pasar modal harus berdasarkan pada International Center for Settlement of Investment Disputes atau kita sebut ICSID yang bertugas dalam penyediakan berbagai kemudahan bagi pelaksana arbitrase dan konsilisi sengketa yang timbul antara negara yang dilakukan oleh warga negara atau badan hukum asing. Namun dalam gambarannya, penyelesaian sengketa hukum dalam pasar modal digambarkan dengan dua pola.
Pertama, the binding adjudicative dan the non-adjudicative prosedur. Perbedaan keduanya terletak pada sifat keputusan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam pola the binding adjudicative prosedur. Keputusan bersifat mengikat para pihaknya dan the binding non-adjudicative prosedur tidak mengikat para pihaknya. Baik, kesimpulannya yang dapat kita tarik dari penelitian ini mengacu pada analisis normatif ialah bahwa sektor pasar modal memiliki banyak sekali ruang lingkup dan sangat rumit. Walaupun pasar modal diatur secara khusus dalam OJK maupun UPM, namun tidak bisa dilepas dari peraturan hukum lainnya. Pasar modal berbeda dengan pasar yang di mana pasar modal memiliki ruang lingkup yang luas, sedangkan pasar ruang lingkupnya relatif kecil untuk membedakan antara pasar modal dengan pasar uang terletak pada skalanya dan jangka waktunya. Pasar modal memiliki skala besar dan jangka waktu yang panjang, sedangkan pasar uang kebalikannya. Pemerintah memberikan sanksi terhadap keduanya, baik mulai sanksi administratif, ke perdataan maupun pidana. Jadi dari pembahasan sebelumnya sudah terlihat jelas nih bahwa pasar modal juga hanya diincar oleh orang-orang yang memiliki kepentingan sendiri, cara memanfaatkan situasi dan merugikan orang lain. Saran dari adanya penelitian ini dan kajian yuridis normatif ini diharapkan nantinya akan ada penemuan analisis hukum baru yang dapat digunakan sebagai literatur dalam permasalahan hukum dalam pasar modal. Dan penulis juga membuka peluang nih terhadap penulis lainnya dan melakukan analisis yuridis normatif ini juga untuk mengembangkan kajian yuridis normatif dalam hal pasar modal. Nah, ini bertujuan agar nantinya dalam kajian dan analisis permasalahan hukum dalam pasar modal lahir penemu hukum yang bisa digunakan dalam merumuskan sengketa-sengketa hukum dalam pasar modal yang sebelumnya tidak ada. Kajian literatur seperti ini sangat dibutuhkan khususnya bagi para peneliti yang menganalisis permasalahan dalam pasar modal. Baik, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.